Belum lama ini, Trump menuduh Cina telah menyebarkan virus corona. Trump pun menyebut dengan nama virus Cina. Trump menuduh Presiden Cina menyembunyikan informasi rahasia yang sangat penting mengenai ukuran virus dan penyebarannya di Cina. Sebaliknya, Cina menuduh Amerika Serikatlah yang telah memproduksi ini dan menyebarkannya di Cina. Begitu Cina mengumumkan virus ini, angka korbannya mulai meningkat dengan fantastis di Eropa. Tak lama kemudian, Amerika Serikat, bahkan di Italia, telah mengalami peningkatan jumlah melebihi Cina. Sejak diumumkan meluasnya wabah ini di Amerika Serikat dan Eropa, suasana perang militer mulai tampak di Amerika Serikat, Eropa, dan Tim Tank. Sejumlah media massa dan media sosial mulai mempublikasikan gambar tank-tank di dalam kota dan sejumlah jalan di kota-kota tersebut. Anda bisa bayangkan, 2 hari lalu dalam BBC Newspaper dikutip bahwa NATO mengirimkan pasukan spesial tambahan ke Jerman untuk melindungi Jerman, sebagaimana yang mereka klaim dari penyebaran wabah. Seolah virus corona ini seperti pengangkut kapal perang atau rudal balistik. Para pemimpin yang disebut dunia liberal, dunia kapitalis, merespon dampak penyebaran corona ini gila. Bahkan Perdana Menteri Inggris memperingatkan rakyat Inggris agar bersiap kehilangan kekasih mereka, mengingatkan mereka kepada Perang Dunia Kedua. Konselir Jerman mengatakan bahwa wabah ini dan dampaknya telah menimpa 70% dunia. Perdana Menteri Italia mengatakan kami terpaksa mengorbankan Italia untuk mempertahankan kehidupan rakyat Italia itu sendiri. Trump mengatakan kami boleh jadi akan mengumumkan hukum perang konvensional di Amerika. Washington Post bahkan telah membocorkan rencana evakuasi Trump dan para politikus senior di tempat yang aman dan menyerahkan kekuasaan kepada militer. Pertanyaannya, apakah semuanya ini karena alasan penyakit atau virus? Bukankah dunia telah menyaksikan beberapa kali kasus seperti ini? AIDS, Ebola, SARS, flu burung, flu babi, sebelumnya ada malaria dan krisis-krisis yang lain. Lalu untuk apa semua persiapan perang ini? Apa hubungannya corona dengan tatanan dunia yang banyak dibicarakan saat ini? Apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Itu yang ada dalam benak pikiran saya sekarang. Strategi dan aktivitas strategis memang tidak bisa dinalar oleh pengamat politik dan pemikir dengan mudah. Tetapi mungkin bisa dibongkar dengan mengumpulkan sejumlah benang merah yang berserakan agar menjadi satu rangkaian pemikiran politik. Saya berusaha untuk mengumpulkan sejumlah benang merah agar kita bisa sampai pada satu gambaran yang boleh jadi bisa membongkar apa yang diinginkan oleh para penguasa dunia saat ini, serta apa yang harus dipersiapkan oleh para pengemban pemikiran, pandangan, dan ideologi untuk menghadapinya, serta apa yang secara umum akan mereka hadapi. Pertama, di Amerika sejak pemerintahan Trump berkuasa telah menampakkan orientasi yang kuat melihat Cina sebagai pesaing utama, lalu menjadi musuh nomor satu Amerika. Trump menyatakan lebih dari sekali bahwa Presiden Cina adalah musuh Amerika, dan Cina adalah musuh terbesar Amerika Serikat dalam perang dagang dan ekonomi. Kedua, Amerika Serikat telah memasuki perang dagang yang nyata. Sejak Amerika Serikat mulai memaksakan pajak, cukai, dan bunganya terhadap ekspor Cina ke Amerika Serikat. Ketiga, Amerika menganggap Cina terus menekan nilai mata uangnya terhadap dolar sebagai tindakan permusuhan. Pemerintah Amerika Serikat sendiri berusaha untuk menekan Cina melalui keanggotaannya di WTO untuk menekan nilai mata uangnya agar bisa mengubah neraca perdagangan Cina-Amerika. Lalu yang keempat, Amerika dalam waktu yang lama ingin melanjutkan tekanan militer dan politik terhadap Cina melalui krisis senjata nuklir Korea Utara dengan menganggap bahwa Cina merupakan sekutu terbesar Korea Utara. Lalu yang kelima, Amerika menyatakan kecemasannya yang luar biasa terhadap masuknya Cina dalam perang biologis dengan menggunakan virus. Sejak Cina mengumumkan pembangunan laboratorium pertama dengan keamanan maksimum di Wuhan tahun 2018, Amerika telah menangkap sejumlah ilmuwan berkebangsaan Amerika dan Cina dengan tuduhan mencuri rahasia yang terkait dengan pengembangan alat biologis. Lalu yang keenam, suasana global yang berhasil dipaksakan oleh para pemerintah banyak negara yang mayoritas tunduk kepada Amerika Serikat secara politik. Suasana ini diantaranya menebarkan aroma perang dari segi penyebaran tentara di kota, di pintu, dan di jalan-jalan, diikuti dengan pengiriman tentara kehormatan Jerman oleh NATO, sesuatu yang menimbulkan suasana perang, khususnya ketika dikaitkan dengan larangan melakukan pergerakan ke sejumlah negara di dunia. Dan yang ketujuh adalah pembahasan yang berulang kali tentang runtuhnya keuangan
akhirnya terbukti. Juga tentang depresi besar yang bersamaan dengan depresi yang mengawali Perang Dunia Kedua di era 30 abad yang lalu. Runtuhnya keuangan dan ekonomi sebelumnya diprediksi, dan setelah tersebarnya virus corona. Kedelapan, Amerika benar-benar mengarahkan pandangannya terhadap dunia ke Cina, di mana Cina telah menjadikan pesaing Amerika yang kuat, dan tidak lama lagi akan menggantikan posisi sebagai negara nomor satu dari segi kekuatan ekonomi dan postur perdagangannya. Dan itu semua telah mempengaruhi posisi dolar secara global, sesuatu yang mungkin berdampak pada perubahan perimbangan kekuatan dunia dan menjadi ancaman langsung terhadap tatanan dunia yang singgasananya direbut Amerika tanpa penantang sejak runtuhnya Uni Soviet. Banyak pembahasan tentang perubahan tatanan dunia di kalangan para penguasa seperti Turki dan di media massa global. Ini merupakan benang merah yang mungkin dirangkai menjadi skenario penting yang bisa disimpulkan menjadi alasan Amerika melakukan apa yang harus dilakukan, termasuk dengan menggunakan alat yang dimilikinya untuk mempertahankan posisinya dalam dunia. Lalu apa yang akan terjadi? Yang paling mungkin adalah Amerika dan Cina setelah seluruh dunia berada dalam hubungan petaka, maka Amerika dan Cina akan melakukan kesepakatan rahasia. Endingnya, Cina harus melucuti banyak programnya, khususnya dengan terkait dengan senjata militer dan biologis. Cina juga harus menyingkir dari upaya menentang Amerika di dalam arena global. Cina harus dibatasi aktivitasnya di tingkat regional, Samudra India, dan dalam aspek politik dan ekonomi. Cina juga harus terikat dengan apa yang didiktekan oleh WTO dan IMF dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar mata uang yuan. Dalam kondisi ketika kesepakatan ini belum tercapai, maka keadaan akan terus terjadi agar krisis ini terus berlanjut, atau bahkan bisa berkembang menjadi perang militer. Semoga tidak. Dalam semua kondisi tadi, adanya krisis seperti ini baik kemudian akan berakhir dengan perjanjian, atau krisis ini terus berlanjut atau bahkan berkembang lebih jauh lagi, maka kondisi ini yang sangat tepat dan cocok bagi lahirnya negara baru yang kuat di luar arena permainan politik ini. Di sini potensi yang bisa dimainkan oleh negeri-negeri di dunia Islam seperti Turki, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Nigeria. Setelah itu banyak negara-negara teluk lainnya penghasil minyak yang besar-besar. Negara-negara ini bisa menjadi cikal bakal kekuatan global yang mampu mengubah perimbangan kekuatan di saat kutub dunia sedang berperang. Negeri-negeri ini memiliki karakteristik yang sifatnya tidak dimiliki oleh yang lain. Negeri di dunia Islam ini di satu sisi memiliki cadangan sumber daya manusia yang luar biasa. Rakyatnya memeluk agama yang sama, mengimani akidah yang sama. Di sisi lain, mereka telah merasakan musibah dan berbagai dampak buruk tatanan dunia saat ini. Sejak Perang Dunia I, dengan begitu mereka siap menghadapi konflik termasuk krisis yang akan menyertainya. Ini berbeda dengan negara-negara Eropa. Semoga krisis yang mencekik yang dialami oleh dunia hari ini bisa merontokkan tatanan dunia yang zalim. Semoga ini semua merupakan kesempatan yang Allah datangkan kepada seluruh umat manusia untuk menjadi lebih baik lagi. Allah yang Maha Tahu, penguasa yang Maha Kuasa di atas para diktator. Semoga ini merupakan kesempatan yang dihadirkan Allah untuk mereka yang memang layak untuk mengambil sebagai kesempatan dan mengangkat bendera kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aldi Agustian, Pekanbaru.